Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang antibiotik. Jadi pada materi ini saya akan membahas lebih mendalam apa itu antibiotik, kemudian bagaimana mekanisme kerja antibiotik itu sendiri. Tidak hanya itu, jadi kelemahan beberapa mahasiswa biasanya ataupun dari kita biasanya adalah dalam hal menghafal antibiotik itu. Kalau sudah ditanya sampai bagaimana mekanisme kerjanya, apa contoh-contoh obatnya, bagaimana golongannya, itu biasanya sudah keder biasanya. Nah, oleh karena itu di akhir nanti saya akan memberikan bagaimana kita bisa menghafal langsung contoh obatnya, golongannya, sekaligus mekanisme kerjanya tanpa membingungkan. Nah, tidak hanya sampai di situ, akan tetapi saya akan lebih menjelaskan lebih jauh bagaimana mekanisme kerja dari antibiotik itu. Untuk itu tetap mesti dilihat penjelasannya secara menyeluruh sampai akhir beberapa part dan videonya. Berikut penjelasannya. Berbicara tentang antibiotik, sebelum membahas lebih jauh, saya akan memberikan gambaran kenapa antibiotik itu menjadi penting, menjadi menarik, dan menjadi menantang untuk kita pelajari, khususnya kita sebagai farmasi. Jadi di awal saya ingin menunjukkan fakta tentang antibiotik di Indonesia. Jadi saya akan memberikan sedikit gambarannya tentang resistensi antibiotik. Resistensi itu secara singkat adalah jika satu antibiotik itu tidak bisa membunuh lagi si mikrobanya, si bakterinya itu. Itu artinya resistensi. Nah, ada beberapa bakteri resistensi. Penyebab resistensi, salah satunya yang saya ingin tunjukkan adalah yang di sini, gambaran di sini, yaitu ESBL, yaitu Expanded Spectrum Beta Lactamase. Ini adalah salah satu data di rumah sakit di Indonesia yang berdasarkan penelitian dari Amrin Study tahun 2000 sampai 2005. Jadi dilihat gambarannya di sini bahwa dari tahun 2000 sampai 2016 ini terjadi peningkatan resistensi antibiotik, yaitu ESBL, itu Expanded Spectrum Beta Lactamase, belum bakteri-bakteri resistensi yang lainnya. Dan ini adalah salah satu bakteri penyebab resistensi yang kalau digolongkan ini salah satu golongan yang paling tinggi ya, karena kalau diberikan antibiotik untuk menghambat, untuk membunuh ESBL ini, yang penyebab ESBL ini, itu adalah antibiotik yang kastanya lebih tinggi. Artinya kalau diberikan antibiotik itu dan resisten juga antibiotik itu, maka obatnya cuma satu, cuma Yasin ya, seperti itu kalau orang muslim. Nah, oleh karena itu ini menjadi menarik karena dilihat peningkatannya begitu nyata. Peningkatannya di sini bisa dilihat peningkatannya setiap dekade, setiap tahun, begitu peningkatannya seperti itu ya. Ini baru satu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Oleh karena tidak bijak menggunakan antibiotik. Overuse dan misuse menggunakan antibiotik itu sangat tinggi, 50 sampai 70%. Ini salah satu rumah sakit di Indonesia. Kemudian apa yang menjadi akibatnya jika seorang pasien itu terjangkit bakteri resisten? Nah, maka akan lama inapnya di rumah sakit itu menjadi lama. Akan lama rawat inapnya itu menjadi lama. Juga biaya perawatannya juga akan semakin banyak. Nah, ada sih beberapa pasien yang lama rawat inapnya itu tidak lama. Biasanya cuma 3 hari kan, tapi di hari ketiga itu ya sudah meninggal juga. Nah, seperti itu. Oleh karena itu memang betul-betul antibiotik ini harus kita pelajari dengan baik, harus kita manage dengan baik. Oleh karena itu sebagai farmasi kita harus mengambil peran untuk itu. Nah, gambaran kedua ini data dari WHO. Kemudian teman-teman juga bisa melihat penelitiannya. Saya menyertakan link penelitiannya di sini, bahwa secara global kematian akibat antibiotik sudah diprediksi tahun 2050, yaitu ada 10 juta kematian. Nah, 10 juta kematian di tahun 2050 itu. Nah, saya ingin memberikan gambarannya. Kira-kira kalau penduduk Sulawesi itu sekitar 17 juta, maka 10 juta itu ya sekitar setengah penduduk dari Sulawesi itu meninggal semuanya akibat resistensi antibiotik di tahun 2050 nanti.
Nah, jika angka kematian COVID yang sekarang lagi booming di Indonesia itu, angka kematiannya terakhir saya cek itu datanya sekitar 2048 pasien yang meninggal per hari ini. Yaitu 2048 pasien yang meninggal. Kemudian secara global itu 427.210 orang. Nah, itu yang meninggal. Nah, itu sudah bisa menimbulkan dampak kemiskinan yang luar biasa, dampak yang sangat luar biasa, entah itu dari segi ekonomi, sosial, dan lain-lainnya. Itu sudah sangat dirasakan. Nah, bagaimana dengan ini? 10 juta kematian di tahun 2050. Oleh karena apa? Overuse dan misuse antibiotik, yaitu penggunaan antibiotik yang tidak bijak. Kemudian tidak hanya itu, angka costing yang dihabiskan atau biaya yang dihabiskan oleh karena resistensi itu tahun 2050 nanti itu sekitar 100 triliun US dollar. Nah, saya sudah menghitung-hitung 100 triliun US dollar itu sekitar 1.440.000 triliun. Nah, kalau pendapatan negara itu sekitar 265 kalinya, karena pendapatan negara itu per tahun sekitar 2.165 triliun. Bisa dibayangkan bagaimana satu antibiotik, bagaimana antibiotik itu bisa membuat kita menjadi levelnya, menjadi sosial ekonomi itu bisa menjadi banyak orang-orang miskin oleh karena penyebab dari resistensi antibiotik itu. Karena itu kita harus bijak. Karena itu kenapa harus mengikuti materi ini, karena ini adalah sebagai dasar untuk kita, khususnya kita sebagai seorang farmasi. Oke, saya masuk ke teorinya. Bahwa di awal saya ingin memberikan gambaran apa itu antibiotik. Jadi biasanya masih ada yang bingung-bingung, apa itu antibiotik, apa itu antimikroba. Ya. Oke, coba teman-teman pikirkan apa itu antibiotik, apa itu antimikroba. Karena biasanya yang mana antibiotik, yang mana antimikroba, ya kan? Oke, jadi organisme itu banyak ya, mikroorganisme itu banyak. Ada bakteri aerob, ada bakteri anaerob, kemudian ada jamur atau fungi, ada virus, kemudian ada chlamydia, kemudian rickettsia, kemudian ada mycoplasma, spirosit, kemudian ada mycobacteria. Nah, inilah mikroba, inilah organisme, inilah mikroorganisme. Oke. Apa itu antibiotik? Apa itu antimikroba? Jadi antimikroba adalah obat atau zat yang digunakan untuk menghambat semua ini, menghambat semua mikroorganisme ini. Oke, menghambat atau membunuh semua mikroorganisme ini. Nah, selanjutnya yang kita pelajari pada hari ini yaitu adalah antibiotik. Antibiotik itu kaitannya hanya di sini, yang menghambat atau membunuh bakteri saja. Seperti itu ya. Jadi termnya saya tidak menggunakan istilah yang terlalu sulit untuk dipahami, akan tetapi yang penting teman-teman bisa memahami bahwa kalau antimikroba semua dari mikroorganisme ini itu yang dihambat atau yang dibunuh. Tapi kalau berbicara masalah antibiotik maka hanya bakteri saja lingkupnya. Oleh karena itu kita harus mengetahui apa tuh bakteri. Nah, klasifikasi bakterinya seperti apa? Jadi kalau bakteri itu, karena ini kan kita berbicara masalah antibiotik, dibagi dua. Ada bakteri aerob namanya, kemudian ada bakteri anaerob. Ini saya sekedar mengingatkan, diingat kembali pelajaran biologi dasarnya. Saya tidak menjelaskan lebih jauh ya, karena akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Jadi ada bakteri aerob, ada anaerob. Kemudian dibagi lagi, yang anaerob ada gram positif, ada gram negatif. Begitu pula yang anaerob, ada gram positif, ada gram negatif. Kemudian yang gram positif ada yang bentuknya kokus seperti Streptococcus, Enterococcus, kemudian Staphylococcus. Kemudian ada yang bacilli, misalnya Corynebacterium, Listeria. Kemudian yang gram negatif pun dibagi lagi, ada yang kokusnya, misalnya Neisseria. Kemudian ada yang bacillinya, misalnya Pseudomonas. Seperti itu ya pembagiannya. Kemudian yang gram positif yang anaerob ada lagi yang bentuk kokus dan ada yang bacillus. Kalau yang gram negatifnya yang koki tidak ada, kemudian yang bacillus juga terbagi lagi, ada yang bentuknya bacilli. Contohnya Fusobacterium atau Bacteroides. Seperti itu ya. Jadi itu klasifikasi bakterinya. Oke, jadi antibiotik itu adalah zat atau obat yang digunakan untuk menghambat bakteri ini, menghambat atau membunuh bakteri-bakteri yang semua ini.
Oke, mudah-mudahan jelas. Nah, selanjutnya saya ingin menunjukkan infeksi dan organisme penyebab suatu penyakit. Nah, jadi suatu penyakit itu bisa saja berbeda-beda mikroorganisme penyebabnya, bisa saja berbeda-beda bakteri penyebabnya. Misalnya faringitis itu disebabkan oleh Streptococcus, bronkitis misalnya Haemophilus influenza, kemudian sinusitis akut misalnya Moraxella, kemudian sinusitis kronik misalnya bakteri anaerob atau Staphylococcus aureus. Jadi ini adalah jenis penyakitnya, bakteri penyebabnya berbeda-beda. Misalnya lagi apa? Pneumonia. Pneumonia itu sekedar pengetahuan ada dua, ada yang community acquired pneumonia, ada yang healthcare acquired pneumonia. Jadi yang didapatkan pneumonia, itu adalah infeksi paru-paru ya. Pneumonia yang didapatkan di komunitas dan yang didapatkan di rumah sakit, dan itu beda-beda lagi bakteri penyebabnya. Bisa dilihat di sini, bakteri penyebabnya itu beda-beda lagi. Misalnya yang di hospital atau yang didapatkan di rumah sakit karena aspirasi misalnya itu adalah bakteri, bisa penyebabnya karena bakteri anaerob, kemudian adapun gram negatif aerob yang Bacillus ataupun Staphylococcus aureus, dan berbeda jika kondisi neutropenia dan AIDS, ya kan? Kemudian misalnya lagi infeksi pada saluran kemih, misalnya penyebabnya karena bakteri E. coli, ya. Kemudian misalnya karena infeksi pada jaringan lunak, misalnya karena selulitis, bisa disebabkan karena grup A Streptococcus, seperti itu ya. Meningitis pun berbeda. Apa yang mau saya tunjukkan dari dua di awal ini? Yang pertama, saya tadi menunjukkan klasifikasi bakteri, kemudian saya menunjukkan jenis organisme penyebabnya dan jenis infeksinya, jenis bakteri penyebabnya penyakit itu. Nah, yang mau saya tunjukkan adalah memang begitu menantang dalam hal pemberian antibiotik ini. Mesti diperhatikan apa mikroorganisme penyebabnya, apa penyakitnya, apakah ada tanda-tanda infeksinya atau yang dikenal dengan SIRS-nya. Oleh karena itu, menjadi modal yang sangat besar jika kita mempelajari tentang farmakologi antibiotik ini secara lengkap, secara komprehensif. Nah, langsung saja. Jadi saya langsung masuk ke teorinya saja tentang penggolongan antibiotik. Penggolongan antibiotik itu bisa dibagi-bagi berdasarkan struktur kimianya, berdasarkan toksisitas selektifnya, kemudian berdasarkan spektrumnya, berdasarkan mekanisme kerjanya, kemudian berdasarkan sifat farmakodinamiknya. Berdasarkan struktur kimianya, atau yang teman-teman sering hafal yang bingungkan itu kan, misalnya ada penisilin, ada cefalosporin, beta-lactam, tetrasiklin, aminoglikosida, makrolida, quinolon, sulfonamid, trimetoprim, dan lain-lainnya. Banyak sekali berdasarkan struktur kimianya. Nah, kemudian yang berdasarkan toksisitas selektifnya, ada namanya golongan antibiotik yang bersifat bakteriostatik, yang menghambat pertumbuhan mikroba, ada yang bersifat bakterisid, yang bersifat membunuh mikroba itu. Kemudian ada lagi yang berdasarkan spektrumnya, ada yang berspektrum luas. Jadi berspektrum luas itu jadi menghambat semua mikroorganisme ya, baik itu gram negatif ataupun gram positif itu. Kemudian baik aerob maupun anaerob. Kemudian ada yang berspektrum sempit, hanya menghambat satu jenis bakteri gram positif atau gram negatif saja. Kemudian ada yang berdasarkan sifat farmakodinamiknya, ada yang namanya antibiotik yang bersifat concentration dependent. Kemudian ada yang bersifat time dependent. Oke. Apa seperti itu, teman-teman bisa mengkaji lebih jauh. Yang saya akan fokus lebih membahas pada kali ini yaitu bagaimana kita bisa menghafal antibiotik itu, kita bisa mengetahui jenis antibiotik itu, kemudian kita tahu golongannya dan tahu mekanisme kerjanya. Itu poin inti yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Adapun terkait misalnya tentang antibiotika concentration dependent dan time dependent, itu akan lebih dibahas kalau sudah berbicara masalah farmakoterapi. Nah, karena kita membahas teorinya pada hari ini tentang farmakologi, nah itu merupakan teori dasarnya. Setelah mantap teori farmakologinya, baru kita advance ke farmakoterapinya. Oke. Kemudian berdasarkan mekanisme kerjanya, ada yang menghambat metabolisme sel mikrobanya, ada yang menghambat sintesis dinding sel mikrobanya, ada yang mengganggu keutuhan membran sel mikrobanya, mengganggu sintesis proteinnya, kemudian ada yang menghambat sintesis asam nukleat dari mikrobanya itu.
Kenapa saya cepat-cepat? Karena saya langsung ingin memberikan satu metode berdasarkan penggolongannya. Jadi dari beberapa mekanisme kerja yang tadi itu yang saya sebutkan, yang 5 itu, saya persingkat menjadi 3 saja. Ada satu literatur yang menyebutkan menjadi 3 saja seperti ini. Kalian teman-teman bisa melihatnya. Jadi cuma dibagi 3, yaitu antibiotik menghambat yang dinding selnya, dan kita akan lebih fokus ke situ, menghambat dinding selnya, yang menghambat mekanisme pembentukan proteinnya, dan yang menghambat pembentukan DNA-nya. Nah, ini menjadi sangat menarik karena kalau mengikuti ini kita bisa menghafal dengan mudah tentang antibiotik itu sekaligus mekanisme kerjanya. Kan itu terbentuk dari polisakarida dan polipeptida tadi ya. Oke, polisakaridanya tadi apa namanya? N-asetil muramad dan N-asetil glukosamid. Oke, N-asetil. Selanjutnya seperti yang saya janjikan, saya akan memberikan bagaimana tipsnya supaya teman-teman bisa menghafal, oh antibiotik jenis ini, oh golongannya ini, mekanismenya seperti ini.